100,2 FM Radio GPDI Situ Bondo. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan sarapan rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Telah hadir di studio bersama kita salah satu jemaat GPD Situ Bondo, pastinya ada Bu Desi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Dimas. Bu Desi ini dulu adalah guru saya waktu TK ya. Ya, jadi selama beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mendengarkan dan juga menerima sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Desi. Kepada Bu Desi dipersilahkan. Puji Tuhan, terima kasih Dimas. Sama-sama Bu. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, pagi hari ini kita mau sama-sama memulai pagi ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan perkataan Tuhan, untuk kita tahu bagaimana kita menikmati hari ini, apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Puji Tuhan, lewat perikop ini tentunya Bapak Ibu di rumah, pendengar yang ada di rumah, tahu betul bagaimana situasi yang sedang terjadi pada saat itu yang dialami oleh Paulus dan Silas. Pujian yang dimaksud di atas adalah pujian dalam keadaan apapun yang terjadi, yang dinaikkan oleh umat Tuhan dari dasar hati yang paling dalam, dan pujian itu keluar melalui ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Kita baca kembali dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau saya boleh kesaksian sedikit ya, Dimas ya. Beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Juli, Tuhan izinkan Bu Desi dan suami terpapar COVID. Ya, kalau diingat-ingat, awal-awal saya sakit, saya tidak mengira kalau saya akan sakit itu ya. Saya tidak mengira. Kemudian setelah berkomunikasi dengan saudara seiman yang juga sedang sakit, kok gejalanya kok sama? Gejalanya sama. Di situ saya mulai merasa ada kekhawatiran sampai saya bilang sama suami saya, tinggalkan saya, maksud saya ngungsi, jangan ada di satu rumah, kamu ngungsi aja sama anak-anak. Tapi dia enggak mau. Nah, akhirnya selang beberapa waktu berlalu, kami swab, kami PCR dan benar positif ya, dua-duanya positif, sehingga kami harus isoman di rumah. Suami saya di kamar depan dan saya di kamar tengah. Kamar kita itu dekat. Waktu isoman itu ya. Jadi hanya dijaraki kamar mandi. Nah, saat malam hari, kebetulan gejala yang dialami oleh suami saya itu lebih berat daripada saya. Jadi kalau dia sudah batuk-batuk, Yesus, Yesus gitu ya, panggil-panggil Yesus, Yesus, batuk-batuk, saya keluar kamar tapi saya enggak masuk ke kamarnya dia. Jadi kita komunikasi dibatasi pintu ya, pintunya ditutup. Saya tanya, ya apa? Aduh, enggak kuat, dia gitu-gitu ya. Nah, saat seperti itulah saya bilang, ayo kita memuji Tuhan. Walaupun saya tahu, dia juga tahu kita kesusahan bernyanyi. Karena kalau bernyanyi sesak, nafasnya sesak ya. Tapi kita sama-sama berusaha memuji Tuhan, mengucap syukur buat apa yang terjadi. Dan saat kita memuji Tuhan, saat kita mengucap syukur, di situ
kekuatan Tuhan itu semakin nyata gitu loh. Merasa dikuatkan, merasa dibaharui, iman kita merasa ditambah oleh Tuhan Yesus, dan kita merasa Dia Tuhan satu-satunya yang mampu untuk diandalkan pada saat-saat itu, pada saat susah, pada saat situasi kurang nyaman. Dia satu-satunya yang kita andalkan ya. Jadi apa yang dialami oleh Paulus dan Silas itu sepertinya terjadi sama kita ya, saat kita terbelenggu oleh satu sakit yang menutup akses orang lain buat masuk ke kita, tapi akses kita sama Tuhan itu selalu terbuka gitu. Jadi selalu Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan. Seperti Paulus dan Silas alami, mereka ditutup pintu untuk mereka bersaksi, pintu untuk mereka menginjil pada saat itu benar-benar ditutup. Mereka ditaruh di dalam satu penjara, tangan mereka, kaki mereka terbelenggu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu hal yang orang-orang waktu itu lupa, kalau mereka punya suara, mereka punya untuk bernyanyi, mereka bisa memuji Tuhan lewat itu. Dan dikatakan dalam perikop itu, saat mereka bernyanyi, saat mereka mengucap syukur dengan puji-pujian mereka, dikatakan ada gempa bumi. Semua sel-sel itu bisa terbuka, penjara itu bisa terbuka. Dan satu hal yang kita syukuri, ada pertobatan juga lewat apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-26, kita baca lagi. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu mereka. Jadi pujian penyembahan dapat melepaskan belenggu rantai pada saat itu. Ini satu kata yang saya ingat waktu Ibu Gembala telepon waktu kami sedang sakit. Hampir setiap hari Ibu Gembala telepon bersama Bapak Gembala mendoakan kami. Satu yang saya ingat, beliau selalu mengatakan, kamu enggak sendiri. Kamu tidak sendiri, ada Yesus di situ. Harus percaya, ada Yesus di situ, tidak sendiri. Nah, itu yang menguatkan saya. Makanya saya bersyukur ada orang tua rohani di sini yang memberikan kita sebagai anak-anak rohaninya kekuatan untuk kita tetap kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa keadaan kita pagi hari ini? Belenggu-belenggu apa yang sedang membelenggu kehidupan kita? Apakah seperti tadi Paulus dan Silas? Apakah itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Kita sedang terpenjara oleh situasi yang kurang nyaman, terbelenggu oleh sakit penyakit yang membuat tubuh kita sendiri semakin lemah. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa di dalam kelemahan kita, di situ terletak kekuatan Tuhan. Puji Tuhan, kita baca ayat yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita baca kembali, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada Dimas. Selamat bersyukur dan selamat memuji Tuhan. Haleluya, terima kasih Bu Desi. Satu hal menarik yang saya dapatkan dari pembagian firman Tuhan yang tadi Bu Desi sampaikan, benar sekali ya bahwa kita itu sebenarnya diberikan hak istimewa untuk kita dekat sama Tuhan, dan pujian penyembahan itu membawa satu kekuatan luar biasa baik untuk hati, pikiran, bahkan tubuh kita ya.
Saya izin menambahkan Bu, Iya. saya tiba-tiba teringat dari Mazmur 8 ayat 3. Saya bacakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jadi dari mulut kita, bahkan dari mulut ketika kita masih bayi ya, Tuhan sudah menaruh kekuatan untuk dari pujian penyembahan yang kita sampaikan, dari pujian penyembahan yang kita juga haturkan kepada Tuhan gitu. Jadi benar-benar saudara, Bapak Ibu Saudara, ini kami mengajak untuk kita selalu mengucap syukur, kita selalu memuji Tuhan dalam segala situasi apapun seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Desi untuk Sama-sama, firman Tuhan yang luar Dimas. biasa. Sayang sekali waktu kita sudah habis ya untuk pagi hari ini. Sampai bertemu di sarapan rohani di pagi berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama, haleluya.